Gema melodi yang terlupakan. Di sudut desa kecil yang selalu diselimuti kabut tipis, hiduplah seorang pemuda bernama Arya. Nama itu, yang berarti bangsawan atau mulia, terasa kontras dengan sorot mata Arya yang kini redup, nyaris tanpa cahaya. Dulu, Arya dikenal sebagai kebanggaan desa. Jari-jarinya lincah menari di atas senar biola, menciptakan melodi yang mampu menyentuh relung hati siapa saja yang mendengarnya. Musiknya adalah pelipur lara, pembawa sukacita, dan cermin dari jiwa mudanya yang penuh gairah. Namun, semua itu berubah. Kabut kesedihan yang tak kasat mata mulai menyelimuti Arya sejak hari ketika sang ibu pergi, meninggalkannya sendirian di dunia. Kepergian itu bukan hanya merenggut sosok terkasihnya, tetapi juga merenggut semangat dan jiwanya dalam bermusik. Biola kesayangannya, yang dulu selalu digenggamnya erat, kini tergeletak berdebu di sudut kamar, menjadi saksi bisu atas kepedihan yang tak terucap. Setiap kali pandangannya jatuh pada biola itu, Arya merasakan perih yang menusuk. Bukan lagi melodi indah yang terngiang, melainkan kenangan akan tawa ibunya, pujiannya, dan tatapan bangganya setiap kali Arya memainkan lagu kesukaan ibunya. Musik, yang dulu adalah bahasa jiwanya, kini berubah menjadi luka yang menganga lebar. Senar-senar biola itu seolah merangkai benang-benang kesedihan. Setiap gesekan busurnya hanya akan membangkitkan kembali memori yang ingin ia kubur dalam-dalam. Arya tahu, desa merindukan alunan biolanya. Ia bisa merasakan tatapan iba dari para tetangga, mendengar bisikan-bisikan keprihatinan. Namun, ia tak sanggup. Jemarinya terasa kaku, jiwanya terbelenggu. Musik yang dulu menjadi pelipur, kini justru menjadi pengingat akan kehilangan yang tak terperi. Ia hanya bisa termenung di jendela rumah tua peninggalan ibunya, menatap kabut yang tak pernah sirna, seolah kabut itu adalah cerminan dari hatinya yang membeku. Di suatu sore yang temaram, ketika kabut mulai menebal di luar jendela dan mengisi setiap celah rumah tua dengan kelembapan, Arya memutuskan untuk membereskan kamar ibunya. Sudah lama ia menunda pekerjaan ini. Setiap sudut kamar itu seolah menyimpan terlalu banyak kenangan yang menyakitkan. Namun, hari ini, ia merasa ada dorongan aneh. Sebuah bisikan samar yang menuntunnya untuk melakukannya. Ia mulai dengan membersihkan debu dari perabotan lama, menggeser lemari kayu yang sudah usang dan berbau apek. Di balik lemari itu, terselip sebuah kotak kecil yang terbuat dari anyaman bambu, hampir tak terlihat. Arya jarang sekali melihat kotak itu. Seingatnya ibunya selalu menyimpannya di tempat yang sangat tersembunyi. Dengan tangan bergetar, ia membuka kotak itu. Isinya sederhana. Beberapa helai rambut, sebuah sapu tangan berenda, dan sebuah amplop kekuningan yang bertuliskan namanya. Itu adalah surat dari ibunya. Arya menarik napas dalam, merasakan aroma samar parfum ibunya yang masih melekat pada kertas itu. Dengan jantung berdebar, ia membuka lipatan surat. Tulisan tangan ibunya yang rapi dan halus menyambutnya, dan setiap kata yang terbaca seolah suara ibunya bergema di telinganya. Untuk Aryaku tersayang, begitu bunyi permulaan surat itu. Jika kamu membaca ini, ibu tahu kamu sedang melalui masa-masa sulit. Ibu ingin kamu tahu, sayang, bahwa melodi akan selalu menjadi cahaya dalam gelapmu. Kalimat itu sederhana, namun penuh makna, menusuk hati Arya. Dia membaca berulang kali, mencoba mencerna setiap kata. Melodi, cahaya dalam gelap. Apakah ibunya tahu? Apakah ibunya telah meramalkan kesedihan yang akan menimpanya? Di akhir surat, terselip sebuah partitur musik. Kertasnya sudah menguning, namun notasi-notasi itu masih terlihat jelas. Arya tidak mengenal lagu itu, belum pernah sekalipun ibunya memperdengarkan atau menyebutkannya. Ini adalah melodi yang asing. Sebuah lagu yang belum pernah ia sentuh dengan biolanya. Namun, ada sesuatu dalam notasi itu yang terasa begitu akrab, begitu personal. Seolah lagu itu adalah pesan terakhir, sebuah hadiah tersembunyi yang menunggu untuk ditemukan dan dimainkan. Jemari Arya perlahan menyentuh partitur itu. Sebuah percikan kecil harapan mulai menyala di dasar hatinya yang beku. Dengan jemari yang masih sedikit kaku, Arya mengambil biola berdebu itu. Ia menatap partitur di tangannya, menarik napas dalam.
lalu meletakkan busur pada senar. Nada pertama yang tercipta, terdengar sedikit sumbang, ragu-ragu, seolah biola itu sendiri masih enggan mengeluarkan suara. Namun, Arya terus mencoba. Ia mengikuti setiap notasi dengan teliti, mencoba mengingat kembali teknik yang dulu dikuasainya. Semakin lama, melodi itu mulai mengalir, awalnya perlahan, kemudian semakin kuat dan penuh perasaan. Setiap gesekan busur, setiap nada yang keluar, seolah membuka kembali peti kenangan yang terkunci rapat di hatinya. Ia mendengar tawa renyah ibunya saat pertama kali Arya berhasil memainkan sebuah lagu. Ia merasakan kembali hangatnya pelukan sang ibu saat ia merasa lelah dan putus asa. Ia melihat bayangan masa lalu, di mana harapan masih begitu nyata, di mana musik adalah segalanya baginya dan ibunya. Musik itu bukan hanya sekadar deretan nada, ia adalah jembatan waktu, menghubungkan Arya dengan ibunya, dengan masa lalu yang indah, dan dengan dirinya yang dulu. Air mata mulai menetes membasahi pipinya, bukan lagi air mata kesedihan yang getir, melainkan air mata kelegaan dan kerinduan yang mendalam. Melodi itu adalah pelukan ibunya yang tak terlihat, sebuah bisikan yang mengatakan bahwa ia tidak sendiri. Perlahan namun pasti, semangat yang lama terkubur di bawah tumpukan kesedihan mulai bangkit kembali. Jiwa Arya terasa hidup lagi, seolah setiap nada yang ia mainkan mengisi kembali kekosongan di hatinya. Biola itu, yang tadinya menjadi pengingat luka, kini berubah menjadi mercusuar, membimbingnya kembali ke jalan yang pernah ia tinggalkan. Ia tahu, perjalanan ini masih panjang, namun kini ia memiliki cahaya, melodi ibunya, untuk menuntunnya. Malam festival desa adalah malam yang ditunggu-tunggu. Setelah berminggu-minggu berlatih sendirian, ditemani oleh kenangan ibunya dan melodi yang baru ditemukannya, Arya akhirnya mengambil keputusan besar. Ia akan tampil, bukan untuk mencari pujian, tetapi untuk berbagi cahaya yang telah ia temukan kembali. Di panggung kecil yang sederhana, di tengah lapangan desa yang kini ramai, Arya berdiri, jantungnya berdebar kencang, namun ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mengangkat biola, busur menyentuh senar, dan melodi yang terlupakan itu mulai mengalun. Setiap nada yang keluar adalah perjalanannya dari kegelapan menuju cahaya. Melodi itu bercerita tentang kehilangan, tentang kerinduan, tetapi juga tentang kekuatan untuk bangkit. Suara biola Arya menganyam cerita yang tak terucap, menyentuh setiap hati yang mendengarkan. Perlahan, keramaian festival mereda. Para penonton, dari anak-anak hingga orang tua, terdiam. Mereka terpaku, terhanyut dalam setiap nada. Beberapa orang mulai meneteskan air mata. Namun air mata itu bukan lagi air mata kesedihan yang dulu sering mereka lihat di mata Arya. Ini adalah air mata kelegaan, air mata harapan. Mereka melihat Arya yang lama telah kembali, lebih kuat, lebih bersinar. Ketika senar terakhir bergema di udara, keheningan menyelimuti lapangan. Kemudian, tepuk tangan bergemuruh, disusul sorakan dan tangisan haru. Arya tersenyum. Senyum tulus yang sudah lama tak terlihat di wajahnya. Ia tahu, ibunya pasti tersenyum dari surga. Melodi memang telah menjadi cahaya dalam kegelapannya. Dan kini, cahaya itu menyinari seluruh desa. Harapan telah kembali hidup berkat alunan biola seorang pemuda bernama Arya. Setelah malam festival itu, kehidupan Arya berubah total. Biola yang dulunya adalah beban kesedihan, kini menjadi tongkat estafet harapan. Ia menyadari bahwa melodi ibunya, lagu yang menjadi cahayanya, harus diteruskan. Maka, Arya membuka pintu rumah tua ibunya dan menjadikannya tempat berkumpul. Di bawah pohon besar di belakang rumah, ia mulai mengajar anak-anak desa. Di antara tawa riang dan nada-nada yang masih sumbang, ia melihat kilauan semangat yang sama yang dulu pernah ia miliki. Arya tak lagi bermain untuk melarikan diri dari kesedihan. Ia bermain untuk menyalakan cahaya. Setiap pelajaran yang ia berikan adalah warisan dari ibunya. Sebuah pengingat bahwa musik adalah kekuatan, bukan kelemahan. Di malam hari, saat langit bertabur bintang, gema melodi lembut mengalun dari desa itu. Bukan hanya suara biola Arya, tetapi juga suara seruling, gitar, dan alat musik sederhana lainnya
yang dimainkan oleh anak-anak didiknya. Arya kini menjadi penjaga melodi, memastikan setiap jiwa muda di desanya memiliki cahaya yang bisa menuntun mereka melewati kegelapan. Ia telah menemukan makna sejati dari musik, menghubungkan, menyembuhkan, dan memberi harapan. Melodi itu akan terus hidup, mengalir bersama waktu, abadi dalam jiwa setiap penduduk desa.